GSM, berjumpa kembali bersama dengan saya Seplino di channel YouTube kami Sahabat GSM. Kali ini kita akan ngobrol kembali bersama dengan tamu kami, sahabat GSM. Dan kali ini obrolan kami pasti seru, pasti bisa memberi motivasi, inspirasi bagi seluruh sahabat GSM di luar sana. Oleh karena itu, saksikan terus obrolan kami di channel YouTube kami Sahabat GSM. Halo sahabat muda, jumpa kembali di channel YouTube kami Sahabat GSM. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, bagikan video ini ke teman kalian, sahabat atau tetangga kalian. Komen dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi serta berlangganan video dari kami. Ini dia sahabat kami, tamu kami yang akan kami ajak ngobrol kali ini. Sehat Bang ya? Sehat. Saya panggil Abang aja ya. Boleh panggil Bang, boleh panggil Mas lah biar awet muda. Oke, siap. Ya, kali ini kita akan ngobrol seputaran tentang obrolan pribadi ya. Ya, obrolan pribadi yang kami percaya ini nih obrolan yang kita bisa bawa untuk memberikan semangat, motivasi untuk seluruh anak-anak muda, sahabat-sahabat muda di luar sana. Bisa diceritakan Bang, Mas ya, Bang Mas. Bisa diceritakan, profil pribadi dulu deh. Ya, gimana namanya siapa? Ya, silahkan. Oke, langsung ya berarti. Langsung nggak apa-apa. Oke. Perkenalkan nama saya, nama lengkap saya Robert Edwin Watimena, tapi biasanya dipanggil Robi. Dan tentunya saya asli kelahiran dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, oke. Perkenalan pribadi sudah. Anak ada berapa Bang? Nah kalau ini yang pasti istri satu. Istri satu. Ya. Kalau untuk anak ya puji Tuhan diberikan sepasang langsung. Jadi ada dua. Ya, yang pertama cewek, yang siapa kedua namanya, cowok. Bang? Yang pertama namanya Violina Jevanya Watimena, dipanggil Vio. Terus yang kedua Nicholas Kevin Watimena, dipanggil Kevin. Ya, oke, kita akan ngobrol. Sebelum kita lebih jauh nih Bang, ini masa kecil dulu deh, bisa diceritakan nggak Bang? Pengalaman masa kecil, sekolahnya di mana? Ya. Oke, masalah pengalaman di waktu maksudnya di masa kecil, tentunya saya dari keluarga yang sederhana gitu ya. Saya lahir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya juga bersyukur punya orang tua yang merupakan gabungan atau perpaduan antara dua suku. Kebetulan mungkin ya teman-teman sendiri tahu ya, marga Watimena itu orang Ambon. Ya, jadi orang Ambon, terus ibu saya asli orang Dayak. Dayak Ngaju persisnya. Jadi nah kemudian saya dibesarkan di Palangkaraya. Ya, jadi dari SD sampai SMP. Dulu SD-nya itu kalau nggak salah tuh namanya SD Langkai 12. Di daerah apa itu jalannya itu ya. Cuman sekarang itu udah ganti. Kalau nggak salah SD Menteng berapa begitu. Nah, terus saya lanjut ke SMP Katolik Santo Paulus. Nah, itu sampai saya lulus tahun 95. Nah, kemudian saya lanjut sekolah SMA-nya di Salatiga. SMA Kristen Satya Wacana, SMU Lab sebenarnya, SMU Lab Kristen Satya Wacana. Dan kuliahnya juga lanjut di di Salatiga juga, Universitas Kristen Satya Wacana juga. Saya ngambil jurusan bahasa Inggris. Jurusan bahasa Inggris. Nah, tapi dari perjalanan istilahnya masa kecilnya dari SD sampai kuliah, tentunya banyak sekali pengalaman yang istilahnya secara pribadi tidak hanya saya dengan istilahnya dengan keluarga, tapi hubungan saya dengan Tuhan. Di situ saya melihat istilahnya perjalanan saya gitu ya, dari SD sampai kuliah itu tidak terlepas, semuanya itu berkat campur tangan Tuhan. Ya, jadi kebetulan saya juga dari SD sampai SMP juga aktif di di persekutuan ya, sekolah minggu di gereja gitu ya, di lingkungan Unpar sini. Mahen Naim ya, gereja Mahen Naim. Di situ tuh. Betul, di sini ada sahabat saya paling baik nih, setiap minggu tuh dia
bela-belain tuh. Ini kebetulan Oke, sih. sahabatnya ini ya. Iya. Pertanyaan saya tadi Bang ya. Iya. Abang kan aktif nih sekolah minggu. Apakah sahabat abang ini juga aktif nggak? Justru Sekolah itu. minggu? Oh Justru iya. dia itu yang paling aktif, bela-belain datang dari jauh-jauh, setiap minggu datang. Yuk, kita berangkat ke gereja gitu. Oh berarti aktif ya. Oke. Bukan karena apa-apa, karena memang kita waktu itu ya ada satu kakak suami istri ya, saya lupa namanya, Kak Trubus ya kalau nggak salah ya dulu ya. Jadi dia membina kita sama Kak Sari. Nah jadi mereka dan timnya itu aktif gitu ya melayani kita di gereja itu, sehingga kita dibimbing untuk bertumbuh dalam Tuhan. Nah jadi kita selalu apa istilahnya itu disertai gitu ya, dibantu dalam segala hal, termasuk masalah-masalah kita. Dibimbing, dibina iya, gitu ya. Jadi ya waktu itu sih masih mungkin namanya masih usia sekolah ya, kadang permasalahan sekolah, permasalahan teman gitu. Kita jadi ada kakak bimbing yang untuk mendengarkan kita gitu. Nah tapi kembali tadi soal perjalanan masa kecil, saya juga punya masa lalu yang cukup berat sebenarnya gitu ya, karena di usia saya waktu masuk SMP, setelah lulus SD itu persis bapak saya meninggal. Jadi cukup berat gitu ya, kehilangan sosok seorang bapak, sementara saya anak laki-laki. Itu pada saat apa Bang? Sekitar tahun 91-an ya, waktu itu saya masih SD waktu itu. SD masih, Dulu juga istilahnya iya, masih iya. air tanas bukan uan. Iya, Jadi iya, air iya, tanas iya, dulu. betul. Jadi ya saya merasa bahwa saat itu kan istilahnya usia-usia segitu kita kan perlu dibimbing ya. Apalagi mungkin anak laki-laki kan harusnya Kelas ada berapa seorang itu, Bang, bapak. waktu Itu itu? kelas 6. Oh kelas 6 berarti Kelas sudah 6. tahu ya. Ya. Sudah ngerti gitu. Udah ngerti. Meninggal itu seperti apa gitu iya, ya. sempat bapak saya sempat dirawat 2 bulan di rumah sakit, saya juga coba temanin gitu ya, namanya anak-anak kadang cuma berpikirnya main gitu, tapi nggak tahu rupanya ya ada apa istilahnya rencana Tuhan yang lain gitu ya, untuk mungkin kondisi bapak saya juga semakin kritis, tidak bisa untuk bertahan lama, akhirnya ya harus kembali ke bapak ya di surga gitu. Jadi itu, nah itu coba saya ini gitu ya pahami untuk mengerti kenapa gitu akhirnya saya nggak ada bapak gitu ya. Dan hampir perjalanan saya dari 91 sampai sekitar 2001, jadi persis saya 10 tahun aja sama ibu saya juga. Ibu saya juga nyusul tahun 2001. Itu SD, SMP atau Sudah kuliah saya, sudah Kuliah. kuliah. Sudah sekitar semester hampir masuk semester 7 di Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, disinilah yang apa? Titik Mungkin beratnya ya mungkin, buat teman-teman gitu ya. Pengalaman pribadi saya yang sangat berat sekali. Karena saya harus apa istilahnya kehilangan 2 orang yang mungkin saya sangat perlukan sekali gitu ya, untuk istilahnya membentuk jati diri saya gini segala macam. Iya, gitu. karena ibarat kata tuh belum bisa Iya, cari uang mungkin ya Bang ya. bukan, Masih ya. menata ini masih. Iya, maksudnya dengan permasalahan hidup yang seperti Iya, seperti iya, ini iya. kompleksnya itu di usia yang muda ditinggalkan Masih, iya, oleh orang tua betul. itu kan berat, Berat, dengan status betul. yatim piatu gitu ya. Nah, di situ jadi jadi saya juga berpikir sempat waktu itu, yang khususnya itu waktu ibu saya hilang. Ini terus terang saya ceritakan karena saya sempat istilah menyalahkan gitu ya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan ambil semuanya gitu kan? Dan saya nggak harus tahu saya nggak tahu harus bagaimana ini dengan Iya. perjalanan hidup saya, rencana hidup saya ke depan, masa depan saya seperti apa, saya nggak tahu gitu. Nah itu jadi di situ yang saya cukup berat. Dan juga permasalahan lainnya yang saya alamin saat itu juga, khususnya waktu situasi ibu saya waktu mau hampir meninggal tuh ya, itu ada satu masalah berat juga ya, mungkin juga mungkin saya perlu cerita sedikit. Ada adik saya yang kebetulan juga ini dia yang saya perlu ceritakan ya. Adik saya itu jatuh ke dalam dunia narkoba gitu. Nah saat itu adik saya harus menjalani masa hukuman, dan masa hukuman itu dijalani di Salatiga, dan sementara saya sudah harus kembali ke Kalimantan juga. Ya kan, karena kebetulan saya yang paling tertua, ngurus segala macam, ahli waris segala macam gitu ya. Berapa bersaudara Abang? Saya bertiga. Ya. Jadi saya yang pertama, terus ada adik saya yang kedua, terus ada adik saya yang ketiga. Nah jadi dari situ gitu, waduh, saya bilang ini di usia muda kayak gini harus berpikir bagaimana saya menjaga adik-adik saya gitu. Dan memang pesan terakhir dari ibu saya juga seperti itu. Tolong nanti kalau saya harus pergi ya kamu harus jaga adik-adikmu gitu. Nah ini yang paling berat, adik dengan status mantan napi ini gitu ya, narapidana ini kan berat gitu ya. Bagaimana untuk membuat adik saya ini tetap istilahnya percaya diri, optimis ya, dan juga tentunya punya iman, percaya gitu ya bahwa kita
istilahnya sampai hari ini pun karena kuasa Tuhan gitu. Itu Iya. berat gitu karena adik saya terus terang pada saat kejadian itu juga harus menjalani masa ini gitu, masa rehab. Adik saya sempat sakau klimaks dan harus direhab. Dan itulah yang luar biasa juga ya, saat proses rehab itu di salah satu, saya lupa nama ininya ya, Rumah sakit. bukan di panti ini untuk rehab ini di daerah Hanus ini loh. Tangkiling. Bukan, belum sampai Tangkiling, daerah apa ya, Miracle atau apa gitu, saya Oh, lupa. anu Eh, dekat anu itu ya. nama ininya sih saya kenal, Gereja nama itu. iya, nama Dekat kakak. Galilea itu ya. Ya, kakak Yayasan ininya sih, Galilea. ya mungkin Yayasan Galilea, Yayasan mungkin Galilea ya. itu. Nama ininya sih, Dekat Jem itu, Jen Adumlam ya, Misteri. Dodi Sitepu nama ininya Iya, pengurusnya. betul. Itu apa namanya? Galilea. Nah, Galilea. Mm-mm. Saya ingat sekali sama Kak Dodi Sitepu itu gitu ya. Jadi, nah itu saya secara singkat saya sampaikan, dalam proses 6 bulan itu adik saya bisa pulih. Kak Dodi itu bilang ini semua ya istilahnya apa ya, mukjizat. Iya. Mukjizat karena sebenarnya kalau lihat kondisi adik saya itu nggak mungkin pulih karena waktu pertama masuk pun adik saya itu ya mungkin sebagai seorang kakak Iya. nggak akan sanggup lah melihat adiknya dirantai dua-dua gini gitu ya sama kaki gitu ya, harus menahan rasa sakit sakaunya itu ya, dan dia disekap di satu kamar gitu kan ya, dan aktivitas pribadinya mohon maaf yang mau buang air kecil apa semua itu di situ nggak diurus, pokoknya dibiarkan karena untuk menghilangkan rasa sakaunya itu gitu apa ya itu. Jadi itu nah melalui proses yang panjang itu ya sekitar ya mungkin cukup juga bisa nggak, kalau menurut Kak Dodi itu nggak panjang 6 bulan itu dia sampaikan mukjizat perjalanan itu gitu ya. Nah di situ yang saya merasakan semakin apa ya, merasa sendiri gitu ya, Iya. tidak ada siapa-siapa gitu ya mengurus adik ini, dan kebetulan secara keuangan saat itu saya kesulitan. Mohon maaf karena waktu itu apa istilahnya uang pensiun dari ibu saya itu belum keluar gitu, hampir setahun. Waduh, saya itu hidup kebetulan orang tua saya punya usaha gitu ya, kos-kosan di ini gitu ya. Jadi jadi itu apa namanya, itu yang bisa saya gunakan gitu, dan saya harus mengurus adik saya. Nah saat itu juga puji Tuhan ada aja kepercayaan orang lain ya, teman-teman sahabat saya saat itu. Saya kebetulan juga pernah kerja di apa RRI Pro 2 AFM cukup lama juga. Di sana saya punya senior satu orang namanya Kak Abe, itu luar biasa, Bang Abe ya, mungkin kenal Pantar, ya, Abe Pantar Kunia ya. Jadi nah itu jadi Bang Abe itu luar biasa, dia membantu kami, mengasah kami, membuat kami supaya menjadi seorang yang istilahnya ya penyiar yang baik lah, yang bisa mempunyai warna sendiri, style sendiri gitu ya. Nah itu kemudian apa namanya, saya juga kerja, kebetulan saya apa namanya dipercaya oleh dosen menjadi asisten dosen juga gitu ya, untuk mengajar beberapa fakultas gitu ya, untuk khusus bahasa Inggris. Kemudian juga nah ini yang cukup berat, saya harus kerja di Tangkiling. Kebetulan kerjanya ini di sekolah yang Bina Cita Utama itu, dulu pilot projectnya dulu pertama kali itu saya ikut di situ. Nah itu saya harus pulang pergi, kebayang ya berapa bulan saya karena dikasih Tiap hari gitu ya? iya tiap hari, enggak, seminggu tuh ada 2 kali, enggak, kalau nggak salah saya harus ngajar di sana, ngajar di BCU itu sendiri, sama di salah satu daerah trans itu untuk warga lokal, ngajar bahasa Inggris dasar lah intinya itu. Nah itu jadi di situ yang saya melihat, akhirnya saya mengerti. Tadinya sempat saya menyalahkan Tuhan, saya jadi paham. Tidak pernah Tuhan membiarkan saya untuk tidak cukup gitu ya dalam hal baik jasmani maupun rohani. Dan puji Tuhan sampai saat itu pun saya tidak pernah kena sakit segala macam. Padahal kondisinya tuh ya hujan panas, saya dengan jarak cukup jauh bolak-balik. Dan setelah dari ngajar dari Tangkiling itu pun saya harus ke apa, nengok adik saya. Karena karena Bang Dodi itu bilang, kamu juga harus tengok adikmu gitu supaya ada support gitu dari keluarganya untuk dia semakin pulih. Tapi ya itu kondisinya yang menyedihkan gitu, setiap kita ketemu ya saya di teras sama adik saya itu nggak nyambung ngomongnya. Ya itulah. Jadi buat teman-teman, terus terang namanya dunia narkoba ini luar biasa dampaknya itu ya, menghancurkan sekali gitu. Dan saya pribadi terus terang kalau apa istilahnya melihat orang yang terlibat dengan dunia narkoba ini ya merasa sedih ya, prihatin karena saya punya pengalaman seperti itu. Jadi mungkin pesan saya juga berhati-hatilah pokoknya gitu ya dengan dunia narkoba itu, jangan main-main. Nah, kemudian lanjut yang soal ini lagi nih, soal kuliah ya. Ini kuliah ini juga menarik nih. Setelah saya dari Salatiga ya, dan mungkin sedikit saya flashback dulu yang soal sebelum saya ke Palangkaraya ya. Jadi waktu saya di Salatiga hampir 7 tahun setengah
itu yang juga saya tanpa sadari mungkin Tuhan menolong saya untuk membentuk karakter saya juga, jati diri saya di sana gitu ya. Karena dengan saya di sana hampir 7 tahun setengah, 7 tahun itu 7 juga saya punya orang tua angkat. Itu Tuhan tuh luar biasa. Saya setiap maksudnya 7 orang tua angkat tuh karena saya selama berada di Salatiga tuh 7 kali pindah tempat. Dulu saya tinggal di daerah sini, pindah lagi ke daerah sini, pindah daerah sini, dan semua ada orang tua angkatnya di daerah-daerah itu. Yang saya maksud orang tua angkat itu apa? Ya seperti orang tua kita gitu ya. Jadi istilahnya apa ya? Kalau ada masalah ya, kita kebingungan, nggak tahu harus bertanya kemana, minta pendapat, saran tuh ada di sana gitu. Dan juga masalah ini juga nih, mohon maaf, namanya anak kos gitu ya. Kadang duit pas-pasan gitu ya kan. Ya kan, mungkin saya kalau boleh cerita nih teman-teman, saya tuh waktu itu kuliah Salatiga itu mungkin paling kecil dari anak teman-teman yang asal dari Kalimantan Tengah ya, yang uang kirimannya itu tiap bulan tuh bukan saya apa gitu ya. Jadi saya yang paling pas-pasan. Sampai ibu saya bilang, udah itu cukup nggak ya? Mau dibilang nggak cukup ya gimana, ya udahlah terima. Jadi dananya cukup segitu ya udah saya kelola dengan baik, dan untungnya ya memang ada teman-teman saya di sana juga yang istilahnya cukup baik, solid gitu ya untuk mendukung gitu ya teman-temannya. Tapi memang gitu. Ketika abang kuliah itu kan yang terpenting itu semangatnya ya bang. Ya semangatnya itu. Semangatnya ya. Karena memang saya merasa juga, karena saya kebetulan yatim piatu juga bang. Ya. Yang kita miliki itu untuk bisa maju itu sebenarnya bukan hanya sekedar uang sebenarnya. Benar. Tetapi memang semangat. Benar. Ya nomor 2 aja kalau uang itu saya rasa bang. Yang penting itu semangat ya bang ya. Ketika abang menjalani kuliah sampai orang tua meninggal, habis itu adik terikat narkoba, tadi itu kan sebenarnya karena memang yang pertama semangat, kemudian yang kedua itu selalu berpikir positif mungkin. Setiap masalah itu kita selalu Tuhan taruh, kalau menurut saya bang, Tuhan itu mempunyai rencana yang sebenarnya kita tidak tahu seperti apa jalannya. Kita itu sebenarnya, aku ngerasa nih bang, kok jadi aku yang cari Gak apa-apa kita dengar. Kan gini, aku ngerasa juga bang. Silakan. Perkenalkan dulu soalnya ini beban nih bang. Gak pernah saya disuruh cerita seperti ini. Karena gini maksud saya. Ada beberapa hal atau titik tertentu dalam kehidupan ini, kita tuh sudah berpikir keras ke sini dan kita merasa passion kita di situ, tetapi ada satu titik yang membatasi kita untuk tidak bisa berproses di situ. Nah sementara kita mungkin berpikir itu jalan Tuhan gitu ya. Tetapi ada ya kayak saya bilang tadi, titik tertentu kita tuh nggak bisa nyampe gitu loh. Padahal itu tuh passion kita, diri kita gitu loh. Nah makanya saya bilang kadang-kadang hidup bersama dengan Tuhan itu sebuah misteri. Tetapi memang yang terpenting seperti yang saya bilang tadi juga, abang juga ngerasain juga kan, yang terpenting itu niatnya, motivasi kita ke depannya. Itu yang penting. Lanjut bang ceritanya. Tadi saya ini sudah menarik banget nih ceritanya betul, Mas Ino, ini luar biasa. Iya benar Mas. Jadi memang pengalamannya seperti itu gitu ya. Jadi kembali ke soal saya tadi sedikit, kenapa saya bilang ada karakter dan jati diri saya terbentuk, karena orang tidak nyangka. Ya, dengan saya 7 tahun setengah di sana, hampir mungkin sifat budaya Jawa itu saya bawa. Yang kita mainnya halus, ngomongnya halus, caranya halus gitu ya. Apa-apa itu dilakukan dengan baik, teratur gitu. Jadi masalah disiplin juga saya ini gitu. Jadi banyak saya belajar dari orang-orang tua angkat saya di sana gitu ya. Jadi mungkin hampir semua juga sih, semua suku gitu ya, pasti tentunya punya hal-hal yang baik yang ini gitu ya. Tapi kebetulan saya merasa di sana saya cukup apa istilahnya mengalami hal-hal itu gitu yang tanpa saya sadari. Dan kebetulan saya di Salatiga juga, itu kota ya, namanya juga Salatiga Hati Beriman. Saya aktif juga di sana di persekutuan namanya Perkantas. Persekutuan antar universitas, Persekutuan Kristen antar universitas. Di bawahnya itu ada namanya PMK gitu ya, Persekutuan Mahasiswa Kristen, terus PSK, Persekutuan Siswa Kristen gitu ya. Nah, saya aktif di ya, kebetulan singkatannya seperti itu. Jadi saya aktif di dua-duanya itu, kedua-dua pengurusnya itu gitu. Jadi di situ kami juga dibimbing. Saya punya satu kakak di sana juga yang baik, namanya Kak Triawan Wicaksono. Beliau baik, dan juga ada kakak-kakak yang lain gitu ya, Pendeta Willem, Pak Willem juga di sana, banyak sekali gitu teman-teman saya, saudara-saudara saya juga gitu. Nah di sana saya juga secara rohani ya, selain tadi budaya-budaya yang saya dapat di Jawa, tapi secara rohani saya juga
Aktif bertumbuh gitu di ya. sana, aktif gitu, semakin mengenal Tuhan tuh bagaimana ini macam. Sehingga sampai akhirnya ya peristiwa tadi ya yang saya tidak sangka-sangka dan duga, akhirnya ibu saya harus pergi, saya juga coba pahami, mungkin tadi benar secara Iya. positif. Saya tetap berpikir bahwa Tuhan punya rencana yang baik, Iya, betul. punya rencana yang baik gitu. Nah, ini yang akhirnya mungkin saya bisa sampaikan yang sampai hari ini saya pegang satu firman Tuhan itu Yeremia 29 ayat 11. Mungkin saya boleh baca kali ya, Boleh, nggak, biar boleh, takutnya ini biar Biar abdol. biar lebih Nggak abdol gitu ya, salah-salah nggak gitu ya. salah-salah ini karena firman Tuhan. Iya. Dan ini ya. Nah, jadi dari Yeremia 29 ayat 11 ini, nah jadi seperti ini bunyinya gitu ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, itu yang saya waktu setelah akhirnya harus kembali ke Palangkaraya ya untuk menjalani hidup yang baru, memproses semuanya, menata lagi gitu ya dengan istilahnya saya coba memahami Kerumitan gitu ya. iya, kepenatan, kerumitan dengan yaitu kehidupan sebatang kara gitu, karena saat itu benar-benar saya diuji sekali, apa-apa saya coba untuk mandiri. Untungnya itu dia, karena saya sudah terbentuk lah di waktu di Salatiga, dari SMA sampai kuliah saya sudah terbiasa sendiri kos-kosan gitu ya, jadi anak kos, bisa ngatur segala macam dan nggak terlalu kaget. Cuman ya hal-hal yang lain yang agak ini yang harus saya pikirkan adalah bukan diri saya sendiri. Bukan diri saya sendiri, terus terang ya adik saya tadi gitu ya, dan juga adik saya yang perempuan. Nah itu jadi terus perjalanan untuk masa depan saya juga akhirnya saya bisa pahami gitu ya, Tuhan mungkin ya alasan saya sekolah di Salatiga itu juga karena permintaan orang tua saya, kebetulan dari ayah saya juga. Ayah saya kan alumni sana, pengennya ya anak-anaknya lulus dari Universitas Kristen Satya Wacana, dari UKSW itu gitu ya. Jadi jadi itu juga alasannya ibu saya saya disekolahkan ke sana, dan harapannya saya lulus dari sana, adik saya juga dari sana harusnya, tapi rupanya situasinya lain gitu kan. Nah itu akhirnya harus kembali ke sini. Untungnya di sini juga istilahnya terbuka gitu ya, Universitas Palangkaraya, saya ada kesempatan bisa masuk dan juga mengikuti kuliah yang juga sama dengan di Salatiga gitu ya, di jurusan bahasa Inggris di FKIP bahasa Inggris ya sini ya, FKIP bahasa Inggris. Nah di situ cuman ya saya harus istilahnya sedikit menyesuaikan lagi gitu ya. Yang saya sampaikan sesuaikan lagi itu karena saya hampir 7 tahun setengah di Jawa, terus balik ke Kalimantan Tengah gitu kan ya. Memang ini rumah saya gitu, tapi yang agak sedikit ini mungkin situasinya karena saya nggak steril lagi. Nggak steril lagi itu maksud saya gini, karena saya dulu di Salatiga kan aktif ya di persekutuan-persekutuan, sampai di sini saya nyari lagi gitu. Tapi ada juga sih beberapa pendeta ya yang ini melayani, bapak ibu pendeta yang melayani saat ibu saya pergi itu untuk didampingi, dihibur, dikuatkan gitu ya. Dan akhirnya kan itu juga ada masanya kan, nggak mungkin terus-terusan dilayanin ya. Akhirnya kita ini gitu ya, dan itu bersyukurnya saya setelah kembali ke sini ya, ada orang-orang yang istilahnya datang tanpa saya sadari, akhirnya bisa membentuk juga, akhirnya membantu saya juga untuk bisa merancang masa depan saya seperti itu. Nah akhirnya saya dulu pernah dikerja di Pro 2 FM ya dengan Bang AB, terus saya sempat juga ngajar nih di SMP Katolik, jadi guru bahasa Inggris hampir 2 tahun setengah, terus juga di di Radio Kalawet FM juga sama si Sani ya, sama Sani dan juga Mbak Prada ya, dan juga di sana ada teman-teman lah banyak di sana juga. Nah itu juga dari proses ini tuh saya merasakan puji Tuhan lah, Tuhan tuh luar biasa gitu, seperti tadi di dalam Yeremia itu ya. Jadi rancangan Tuhan tuh benar-benar rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan gitu. Dan saya bersyukurnya itu dia setiap kebutuhan saya semua tercukupi, walaupun ya pas-pasan, ya pas mau beli ini ada, pas beli ini ada gitu, tapi semua menurut takaran orang itu mungkin. Mungkin takaran orang, tapi menurut Tuhan mungkin itu pas benar. Cukup. Karena kalau kita secara pribadi kan istilahnya manusia ini nggak pernah yang namanya berkecukupan. Tetapi secara kerohanian sudah makan, bernapas, sehat itu. Amin. Iya kan, lebih dari cukup sebenarnya. Benar. Tetapi yang lebih mantapnya lagi Bang ya, kalau saya berpikir dari perjalanan kehidupan Abang ini belum sampai ke titik-titik puncaknya ya.
prosesnya itu mungkin seperti yang adik abang tadi, 6 bulan itu kok kata abang, abang merasa itu lama ya, tapi orang bilang Itu cukup singkat. cukup singkat. Tetapi yang menjalani itu biasanya seperti berperang, Ya, berkecamuk gitu. benar. Ya kan, 1 hari itu kita lewati itu rasanya 1000 hari kata Benar. orang bilang. Tetapi kalau orang melihat sepintas itu tuh seperti 2 hari aja, 1 hari aja. Benar. Ya kan, tetapi yang paling penting seperti yang abang bilang tadi, pada saat kita jatuh di titik-titik tertentu itu, ketika kita meminta sama Tuhan, Ya. saya percaya abang punya nas seperti itu, saya juga punya. Mungkin teman-teman yang lain juga punya, sahabat-sahabat GSM di luar sana punya nas pengingat yang selalu mengingatkan kita, menguatkan kita di waktu-waktu kita dalam kesukaran. Ya. Ya, saya percaya itu, dan kita yang terpenting juga kita selalu berusaha. Ya. Jadi apa namanya, proses itulah yang akhirnya saya juga pahami gitu ya, Tuhan terus campur tangan, dan juga apa yang namanya, setiap masalah yang saya hadapin tuh nggak pernah yang istilahnya itu ya akhirnya berat gitu, dan saya akhirnya nggak mampu tuh nggak. Maka itu seperti tadi saya sampaikan, teman saya pernah lihat dan ketemu saya gitu ya, waktu setelah saya masuk ke Unpar ya. Iya. Tapi Unpar ini UPR sekarang. ya, UPR ya namanya. Iya, Kalau jadi UPR. UPR ya. Iya. Kalau dulu Unpar. Umpar, karena dia ada satu Umpar juga yang di Parahyangan. Benar, tapi kalau Iya. buat saya lain. Tetap Umpar ya. Universitas Parak Rumah gitu. Soalnya rumah saya di perumahan Iya, komplek dosen gitu. Jadi iya, saya Unpar, wah ini Universitas Parak Rumah tinggal gas, Iya. bang udah nyampe ke gedung ini gitu kuliah. Jadi Unpar, Universitas Parak Rumah gitu. Bukan, artinya Universitas Palangkaraya. Sekarang namanya UPR ya. UPR, iya. UPR ya. Jadi nah, saat saya di sana juga saya juga bersyukur ada teman-teman saya kuliah yang kebetulan juga punya pengalaman-pengalaman yang ini gitu. Sehingga tadi yang saya sampaikan, saya perlu harus menyesuaikan lagi itu, akhirnya bisa. Iya. Walaupun kondisinya tidak steril gitu ya. Tidak steril ya, akhirnya saya coba ya istilahnya mengisi waktu-waktu dengan kegiatan-kegiatan yang baik lah gitu tentunya ya. Tadi ya seperti tadi saya ikut-ikut menjadi penyiar gitu ya di beberapa radio, dan sampai ada kesempatan juga saya jadi guru gitu ya. Nah, sampai akhirnya mungkin ini langsung masuk ke dunia kerja ini ya, hampir masuk ke dunia kerja. Nah, ini